Biasanya kan kita para layang, tapi kalau para layang itu dari atas, sedangkan ini dari bawah. Tapi lu juga bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Yang ini namanya para motor. Dan ada komunitasnya juga loh. Yuk ikut gue, kita tanya-tanya salah satu pegiat para motor ini, Om Yofi. Let's go, Pals! Black Pals, hari ini gue lagi sama Cicayur Para Motor Club. Oke, nama gue Yofi dari Cicayur Para Motor Club. Gue tadi habis nyobain naik para motor, itu seru banget ya Om ya. Kayak adrenalinnya tuh kepacu parah, terus rasanya ya gitu deh, terbang di atas lihat pemandangan indah banget. Jadi gue jadi kepo nih Om. Kayak dari kapan sih klub ini tuh berdiri gitu? Sebenarnya klub ini tuh udah lama. Semenjak pas sebelum Covid tuh 2018, 2017. Karena 2 tahun kita berjalan, terus pandemi kita off 3 tahun, 2023 kita baru bangkit lagi di sini. Tapi gue penasaran nih, Om Yofi sendiri nih kok bisa sih jadi pilot para motor gitu? Tadinya tuh gimana, hobi kah atau emang kerja di dunia penerbangan atau gimana? Awalnya saya hobi. Oh, hobi. Lalu? Dari hobi terus saya jadi penerbang. Jadi awalnya udah hobi nih, udah tahu duluan. Dari sekolah sih, saya dulu sekolah di penerbangan, terus main aeromodeling. Aeromodeling itu kan RC pesawat ya, remote control pesawat. Oke. Terus ada salah satu ekstrakurikuler yang terbaru ini adalah para motor. Oh. Awal saya nggak terbang, cuma jadi ground crew atau helper gitu kan, membantu-bantu di sini. Setelah itu saya diajak untuk terbang dan alhamdulillah sampai sekarang bisa. Jadi hobinya sampai sekarang ya, bertahan ya, berkembang ya. Iya, sebenarnya ini bukan hobi, ini kerjaan saya sih. Oh, udah jadi pekerjaan, hobi yang jadi pekerjaan. Iya, kerjaan yang jadi hobi. Oke, kerjaan yang jadi hobi Black Pals. Tapi seru banget ya pekerjaannya nih. Seru. Kayak terbang di atas tuh rasanya kacau. Black Pals harus cobain deh. Berarti anggotanya sendiri antusiasnya gimana nih? Banyak apa gimana? Untuk anggota sendiri lumayan banyak ya untuk saat ini ya, penerbang para motor, terutama di seluruh Indonesia itu hampir sekitar 800 pilot para motor yang terdata. Wow. Mungkin kalau yang sama yang baru-baru bisa hampir 1000 para motor pilot. Banyak ya, ternyata antusiasmenya banyak banget yang mau ikut klub para motor ini sendiri. Jadi tuh penasaran pertama kali para motor ini terbang itu kapan gitu? Di Indonesia atau mungkin di klub ini? Di Indonesia itu dari tahun 93 dan mulai rame-ramenya itu 2005 sampai sekarang. Oh, I see. Dan udah lama banget. Terutama di Cicayur ini belum lama sih, masih bisa terhitung ke belakang ini berapa tahun ke belakang, mungkin 3 tahun ke belakang mulai rame di sini. Terutama di teman-teman kita kan ada banyak ya, terutama dari Jabotabek tuh sebenarnya pilotnya banyak gitu kan. Berarti kalau orang mau gabung itu bisa langsung gimana tuh kalau orang mau gabung? Bisa, kita tergantung dari domisili orang itu. Misalkan wilayah orang itu dia wilayahnya Jabotabek. Jabotabeknya di mana mungkin bisa gabung di daerah itu. Oh, gabung ke klub yang terdekat sama domisilinya gitu. dia ya. Oke. Kalau misalnya para motornya ini sendiri tuh ada berapa jenis ya, Om? Ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ini footlon atau lari. Oh. Kayak tadi ada kan videonya. Terus ini wheelon. Wheelon itu kita pakai roda. Ini ada wheelon solo, ada wheelon tandem. Solo itu dalam artian sendiri, ini tandem itu kita terbang berdua. Oh, tandem terbang berdua. Kalau Om sendiri biasanya lebih suka pakai yang mana? Available sih, mau yang mana juga bisa, tergantung. Kayak ada penumpang kita bisa pakai yang tandem, atau mau pakai yang sendiri juga bisa, atau pakai yang lari atau footlon juga bisa. Tergantung kebutuhan sih. Kebetulan saya kan bisa semuanya ya. Bisa semuanya ya, bebas. Om Yofi mah bisa semuanya, bebas Black Pals. Tapi ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari yang tandem sama yang ini? Kalau untuk yang tandem
kita ngambil kelebihannya dulu ya. Kelebihannya Oke. kita untuk terbang kita simple. Kita nggak perlu harus lari-lari, nggak perlu harus gendong gitu kan. Tapi untuk kekurangannya mobilisasi dari rumah ke tempat lapangan ini agak repot. Kalau yang tandem. Kalau yang tandem, Oke, karena kan kalau sistemnya yang kan dia nggak bisa tekuk dilepas gitu. pasang gitu kan. Kalau yang footlon atau terbang sendiri itu bisa dilepas pasang, bisa diringkas, bisa dilipat, bisa masuk mobil. Jadi paramotor itu kita bisa terbang dimanapun, kapanpun, dan kembali lagi pada surat izin terbang atau SIT di daerah oke. tersebut. Gitu. Tapi ada nggak durasinya untuk terbang gitu beda atau sama aja? Durasi Sebenarnya selama di sama atas gitu? aja sih, karena kan kita menggunakan bahan bakar dan mesin ya. Jadi sama kayak kita naik motor, semakin banyak kita bahan bakar, semakin lama kita penerbangan. Nanti di situ ada tandanya sendiri kalau bahan bakarnya udah mau habis. Enggak, gitu. kalau untuk saat ini paramotor kita benar-benar terbang visual. Kita ngelihat fuel atau bahan bakar kita visual. Biasanya kita ngakalin di iya tangan tuh. itu kita pasang kaca. Kita biar tahu berapa banyak bahan bakar dan berapa lama kita harus terbang. Tapi Gitu. nih Om, aku penasaran. Misalnya aku nih mau jadi penerbang paramotor ini. Itu latihannya itu butuh waktu berapa lama sampai bisa terbang sendiri gitu? Sebenarnya nggak butuh waktu lama sih, kembali lagi kepada si calon siswanya. Kalau misalkan emang dia motoriknya Susah? gampang, Oh, gampang. dia lebih cepat. Oke. Kita dikasih biasanya kalau sekolah itu kan pendidikan paramotor itu kalau dalam surat ujiannya kita ditulis itu 12 hari. Oh, Jadi 12 6 hari ground, 3 hari pendidikan dasar, baru terakhir mungkin sekitar 2 hari itu untuk terbang. Kalau untuk siswa, prosedurnya kita kenalkan dengan instruktur kita di sini. Terus dari instruktur nanti menjelaskan latihannya apa aja, jadi dari instruktur. Kalau untuk pilot-pilot paramotor yang ingin bergabung di Cicayur Paramotor Club, silakan, monggo, welcome fly lah pokoknya. Nah, tadi kan kita udah nyobain ya Om terbang ke atas. Kan itu gak semua orang bisa tuh kan, adrenalinnya kan terpacu banget sama menurut beberapa orang kan serem banget. Nah, prepare-nya tuh apa aja sih Om buat bisa terbang kayak gitu? Prepare untuk para penumpang atau untuk pilot? Dua-duanya boleh. Kalau untuk pilot sendiri sih terutama kita ngecek perlengkapan yang kita pakai ya, kayak mesin, kayak parasut gitu kan, dan yang penting itu ialah alat komunikasi, ialah radio. Setiap pilot pasti menggunakan ini, apalagi siswa ya. Siswa itu wajib. No radio, no fly. Tuh Black Pulse, jadi tetap harus ada air traffic control yang di bawah itu. Pasti. Oke, kalau Om sendiri katanya dengar-dengar pernah jadi atlet PON ya? Gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Iya, saya 2000 kemarin sih, sekarang 2025, 2024, 2023 saya ikut babak kualifikasi PON. Terus pas PON saya ikut bawa nama ini Provinsi Banten yang saya pakai bajunya saat ini. Kebetulan ini dari anggota dari tim Cicayur Paramotor Club juga pernah mengikuti PON kemarin 2025 di ajang internasional nasional ya. Dia dapat medali emas Wow. di kelas kategori tandem di navigasi tandem. Tapi aku juga penasaran nih, pasti Black Pulse juga pada penasaran banget nih Om. Kalau sekali terbang gini itu biayanya berapa sih Om? Kalau untuk biaya tandem itu kisaran di 600 sampai 700. Kalau untuk di tandem menggunakan kamera, kita menggunakan kamera Insta360 itu di harga 700.000. Kalau untuk hari kita weekend aja ya, Sabtu atau Minggu. Kayak di hari libur itu bisa. Kita buka di jam 6 sampai jam 10. Oke, tapi kadang-kadang kan kita main cuaca ya. Kalau sore kan cuaca kadang-kadang apalagi di bulan-bulan ini kurang bagus. Kadang angin kencang, terus hujan. Itu yang kita hindarin sih sebenarnya untuk paramotor.
Tapi kalau paramotor ini sendiri bisa nggak sih dijadiin buat promosi gitu? Kayak saya sendiri tuh nggak cuma main di tandem paramotor, kita bisa main di tarikan banner udara. Jadi ada beberapa nama atau brosur-brosur yang kita bisa bantu untuk sebarin dari atas, kita bisa bantu gitu kan. Kayak misalkan banner kita maksimum tarikan banner itu ukuran di 3 meter kali 2 atau 1,5 kali 5 itu masih bisa. Kayak contoh nama atau apalah pokoknya. Dan bahannya itu bahan kain. Bahan kain jadi mudah untuk berkibar. Banner-banner kayak misalkan mbaknya ulang tahun terus bisa Bisa ya. Berarti saya Black tarikin Pulse. bannernya, atau mbaknya mau merit kan Iya, bisa Will You Marry Me kan, gitu keren banget kan. dibawain pakai paramotor. Wah, bisa tuh jadi bahan buat next kalau aku ulang tahun kan, tinggal kontak Om Yofi, aku mau dong dibawain banner gitu. Happy birthday. Bisa cantik-cantik, dilemparin gitu kan. bunga juga bisa dari atas sambil terbang flypass. Tuh Black Pulse yang tertarik langsung aja hubungin kontak ya Om ya. Ini the next level dari healing guys. Jadi buat lo semua yang mau healing itu nggak cuma ke pantai atau lo naik gunung. Ada satu olahraga namanya paramotor dan itu lo dari bawah. Real seru banget, lo bisa ngeliat landscape alam dari atas. Dan yang udah pastinya lo bisa ngonten juga karena di sini boleh bawa kamera profesional atau cuma pakai handphone, GoPro atau bahkan drone juga lo boleh. Jadi selain lo bisa healing, nikmatin landscape alam, lo juga bisa dapet konten yang luar biasa bagus dan instagramable banget. Makasih banget udah ajak Black Experience buat nyobain pengalaman ini. Aku seneng banget Om Yofi, thank you so much. Oke, thank you juga Black Pulse sudah nonton, ikutin terus konten-konten Black Experience. Jangan lupa untuk terus di like, share, komen, subscribe YouTube channel Black Experience. Bravo, bravo, bravo.